Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 2 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham di sektor basic material ya, atau bahan baku. Jadi ya macam-macam, ada yang dari oil and gas, nikel, semen, kertas, ya sama terakhir ada baja. Baik, gimana pengalaman atau trading selama di bulan September? Agak kocar-kacir ya Bapak Ibu, agak kocar-kacir. Tapi ya masih, puji Tuhannya masih bisa cuan di beberapa saham gitu kan. Walaupun memang agak berat untuk main swing panjang, tapi at least ambil 2-3% itu kita kadang masih bisa nemu kok. Gitu. Dan memang kalau di channel, di grup TP1 itu pasti saya range sekitar 2,5-3%. Ya, jadi itu area aman. Kalau bisa lanjut bisa di trailing stop. Dan ada beberapa rekom-rekom yang dari saya ini, ada yang ambles ya, ada yang ambles nih kayak SMBR, INTP gitu ya, ambles ini tapi kita main untuk panjang. SMGR kita kuat gitu kan, kertas juga masih sesuai arah ya, masih sesuai dengan arah. Dan nikel ada beberapa yang kuat, ada yang beberapa jebol gitu kan. Nah tapi secara view ini sebenarnya sudah bisa mulai menarik. Baik, kita langsung saja ya ke saham pertama, ada Pegas. Pegas ditutup di harga 1.755 dengan perubahan harga positif 2,63%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masih masuk, bandar asing masih terus akumulasi. Pegas dia di big akumulasi, yang beli ZP, OD, AKBK, yang jualan RX, YU, PD, YP. Baik, ini cukup menarik untuk Pegas. Dia ada akumulasi dari bandar asing ya, dari 19 September jualan hanya sehari. Kita cek dari 19 September Pegas siapa yang akum. Yang akum ada YP. Ya, ternyata ada YP, GR, TPOD, ya kan. Nah, kalau kita tarik dari sini coba 23 September. Nah, ada BK sama CS. Ya, BK dan CS ini ini udah mulai bulan baru ya. Nah, ada ZP ini terakhir kan. Jadi ZP yang distribusi dia udah mulai re-entry lagi, BK juga terus akum. Ya, jadi ini cukup menarik untuk Pegas. Dia menjadi salah satu emiten yang di akum paling banyak di minggu ini. Dan puji Tuhan kuat ya. Kuat. Saya rekom di hari ini. Oke, dengan candlenya sebenarnya ini candlenya harusnya langsung buat. Cuma pasarnya jelek. Ya, pasarnya jelek, dan ini bukti menjadi trendline warna ungu ini kan nggak pernah saya hapus ya. Coba Bapak Ibu tonton Pegas yang sebelumnya, nggak pernah saya hapus yang ini. Nah, ini menjadi atapnya kita sekarang di Pegas gitu. Nah, ini kemarin dia tutup gap dengan rambut aja. Sayang ya karena pasar juga jelek ya, tapi di candle ini harusnya nih menarik. Karena apa? Piercing ya, piercing. Dia justru tercover semua nih, tercover semua. Mudah-mudahan bisa jebol di 1785-an. Ini juga resist kuat untuk Pegas. Jadi Pegas nih banyak area-area resist ya, 1785, 1840-nya gitu. Nah, ini area-area resist ya. Mudah-mudahan ke situ dulu. Dan dengan akumulasi sekarang sih harusnya udah good gitu. Cut loss di bawah 1000. Bentar, saya cek dulu plannya ya, di bawah 1685. Nah, di sini, di bawah sini. Dan ini 1685 selalu mantul ya. Jadi ya mudah-mudahan terjaga untuk Pegas seperti itu ya. Kalau untuk window dressing harusnya nih Pegas masih bisa kuat naik ke atas. Oke,
target bisa 2000, bisa cuma perlahan aja ya, perlahan. Lihat dulu ini kalau jebol ini. Nah, ini kalau dijebol lagi ini mantap. Lihat ya, ini kalau dijebol dia rally-nya kenceng. Dan ini sempat ditahan. Oke, karena ini tekanan pasar ya jadinya ikutan drop. Pegas kembali di atas MA 260-nya, ya ini harusnya pertanda baik. Seperti itu ya untuk Pegas. Lanjut selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 308 dengan perubahan harga positif 0,65%. Kita lihat dari volume ya jadi mulai mengecil ya volumenya. Wajar karena orang distribusi takut masuk. Terus bandar lokal ini kembali jualan, bandar asing kemarin jualan, hari ini ada terakhir ada masuk ya. Elsa dia normal distribusi, yang jualan YP AZ CCOD, yang beli LG AK GR XL. Nah ini YP jualan deras di hari terakhir, cuma ada LG yang nampungin. Oke, kita cek dari awal distribusi asing nih di tanggal 15 September. Yang kita cek 15 September ada GR yang nampung. Ya, GR nampung di 326. Nah, trading plan kita baik kemarin di area sini gitu kan. Area sini, dan ini sebenarnya ya kemarin kalau nggak mantul ya atau nggak memang jebol, tapi ke area 300, dan puji Tuhan 300 dijaga ya, dijaga. Yang grup pasti tahu ada plannya juga. 300 kita cut loss. Kenapa ya? Udah terlalu jauh. Walaupun di sini ada MA 200. Nah, belum sempat diuji lagi, tapi baru kemarin diuji tanggal di Agustus. Untuk MA 200 Agustus ke sini seharusnya masih aman. Belum perlu diuji. Ya, ini uji MA 60 nggak kuat. Nah, ini 310 ini kalau jebol kayak gini candlenya. Mudah-mudahan. Ya, ini kemarin udah mau berhasil naik kan. Ini udah mau berhasil naik, tapi ya belum. Jadi untuk Elsa itu kita ada TP1-nya di 318. Kemarin udah TP1 nih sebenarnya, cuma nggak tahu dapat atau enggak ya karena mepet belum 320-nya. Nah, untuk Elsa sendiri ini candlenya sih oke. Ya tarikan mudah-mudahan bisa break dulu di 310 untuk Elsa. Seperti itu ya, ini areanya udah low, jadi resikonya bisa dibilang lebih kecil. Itu resikonya bisa dibilang lebih kecil, tapi ya tetap di bawah 300 ya cut loss. Itu resiko lebih kecil kan berarti cut lossnya lebih kecil kan daripada rewardnya gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi ini untuk Elsa yang penting bisa break di 310, ada MA 60 dan resisten di sini. Psikologis, angka psikologis ya harusnya bisa break. Lanjut selanjutnya ada Medco. Medco ditutup di harga 915 dan perubahan harga positif 2,23%. Kita lihat dari volume, nah ini dia mulai menipis sebenarnya secara overall. Bandar lokal ini kembali masuk, bandar asing 4 hari ini terus masuk. Medco terakhir di big akumulasi, yang beli BB, BK, OD, AK, yang jualan ZP, PD, DR, LG, SQ. Ini menarik banget. Ya, ada BB, BK yang kembali entry, dan ini ya saham-saham Pegas ini terutama kuat ya. Pegas, Elsa, Medco kuat saat market kita drop ke bawah banget. Dia bahkan nggak nyentuh 6%. Ya, bukan 6% yang ARB terus ketarik, enggak. Nah, ini kuat. Dia selama di atas 870-an ini kuat, 870, 875 untuk Medco. Dan dia ada rebound. Nah, sekarang di area resist. Ya, untuk Medco 920 ini ada resist. Kalau dia bisa jebol, itu paling uji ke MA20 dan 950 dulu. Ya pasti seperti itu sih. Cuma paling nggak dia harus jebol 920 dulu, ada resist. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat ada bandarnya, kita cek dari tanggal 27 September. Ini dari sini aja nih. Karena ini di atas ya posisinya 14 September. Siapa yang aku? Nah, CS di 973. Ini gila CS ya. Ini dari sini aja nih, 7 September. Kita tarik lagi. CS 134. CS 132. Ya, berarti dia udah entry lagi CS-nya. Gitu. Nah, kalau udah entry lagi ya mudah-mudahan oke. Dan ini terakhir dia jualan 3,3 tipis lah.
Ya, jadi seperti itu untuk Medco 920, break di bawah 870 ya, itu bisa di cut loss dulu. Nah, soalnya apa? Ini ada target dia break channelnya dia gitu kan. Harusnya ini bisa sampai ke 800 karena dia udah break. Tapi dengan ada akumulasi dan selama kuat, makanya dia harus paling nggak bisa naik lagi di 950. Biar ini bisa patah. Seperti itu. Oke, untuk Medco lanjut, selanjutnya ada Inco. Inco ditutup di harga 6.400 dan perubahan harga positif 2,4%. Kita lihat dari volume, ya dia ini ya masih di bawah volume MA. Inco bandar lokal ini ada terus masuk dari tanggal 22 September, bandar asing dari tanggal 20 September, ya bahkan bisa dibilang 16 September gitu ya, karena ini jualannya dikit-dikit mulai masuk. Inco dia di akumulasi, yang beli BKCS AKZP, yang jualan YUGR YPDX. Baik, ini juga menarik. Kita cek dari tanggal 12 September pas awal dari breakoutnya dan ada awal akumulasi KZ ZP AK 6560. Ini mereka yang nampung ya, kembali entry maksudnya, kembali entry dan di harga-harganya nggak jauh gitu ya, dan masih di atas. Nah, trade plan kita baru kemarin kan saya kasih. Ini kenapa saya buat, karena ini menarik, dia bertahan di support dan ada tekanan pasar yang cukup besar ya, bahkan besar banget lah bisa dibilang seperti itu. Tapi Inco kuat banget, bahkan nggak bikin low, dia hijau seharian, hijau tipis-tipis gitu kan, sempat naik, sempat turun lagi, tutupan 6.400. Nah, ini mudah-mudahan bagus. Ya, ada MA 20 kemarin yang nggak bisa naik kencang ya karena pasar seperti itu kan. Tapi mudah-mudahan ini dia bisa break. Kalau ini bisa break, Inco, nah potensi bisa ke 7.000 lagi. Seperti itu. Ya, dia lagi bikin triangle, symmetrical triangle, ya mudah-mudahan ini bisa jebol ke atas. Gitu ya, ini candlenya juga udah mulai tenang dia. Bentukannya udah mulai tenang, mudah-mudahan semakin oke lah ke depannya. Seperti itu ya, untuk Inco cut loss-nya di bawah, kita cut loss di bawah 6.000. Ya, untuk Inco, ntar saya cek. Ya, 6.200 kalau mau ketat. 6.200 kalau mau ketat, kalau mau konservatif di 6.000. Seperti itu. Untuk Inco, lanjut selanjutnya ada NICL. NICL ditutup di harga 91 dengan perubahan harga minus 1,09%. Jadi kalau kita lihat dari volume, dia ada break dari volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing mulai masuk setelah ada distribusi. NICL dia masih di normal distribusi, yang jualan YPSQCCAI, yang beli AKDRPDZP. Ya, ini dua bandar distribusi yang akum tapi kecil-kecil. Baik, untuk NICL sendiri, ini sebenarnya dia sudah di area support. Ini area-area supportnya dia nih. Nah, bahkan dia bisa dibilang break ya. Ya, area lah. Ini area. Ya, ini pas di area juga. Ini candlenya kembaran. Ya, kejepitnya candlenya kembaran. Mudah-mudahan bisa lanjut naik. Ya, karena ada akumulasi juga dan memang sudah di area support. Tapi ini kalau ini jebol, nah ini bahaya banget. Kenapa? Ini dia bikin roundingan, bisa dibilang double top. Oke, bisa dibilang double top dengan target penurunannya sebenarnya cukup jauh. Ini neckline-nya di sini kan. Berarti nah, lihat ya, jauh sekali gitu. Bisa ke 74. Nah, cuma kalau misalnya melihat kawan-kawannya Inco terus Antam, Tins, nah ini harusnya ini candle pembalikan arah gitu ya, harusnya, dan ada akumulasi juga kan, harusnya bisa paling nggak balik naik di atas 96 gitu. Nah, nikel kemarin kan saya bilang ya, kalau jebol 199 dah sell dulu. Nah, ini jebol dia, tutupannya di bawah, nggak kuat naik, ya udah seperti inilah. Seperti itu ya untuk NICL. Lanjut selanjutnya INKP. INKP ditutup di harga
9.050 dan perubahan harga minus 0,28%. Kita lihat dari volume, dia masih di atas volume MA. Bandar lokal ini masuk 2 hari, bandar asing terus distribusi. NKP dia di big akumulasi, yang beli BB, ZP, CCCP, yang jualan BK, DR, ODCS. Nah, ini dia di big akumulasi. Ini kita coba cek dari tanggal 8 September. Kita lihat siapa yang distribusi. DX ya, DX, IFZP, dan ini bandar BB terus akumulasi. Ya, mudah-mudahan ini pertanda bagus yang bandarin BB, NKP. Ini ya, kemarin saya juga sampaikan ini bisa jebol, potensi dia ada ke sini area-areanya, dan ini dia buat di sini, gitu kan. Nah, ya udah. Berarti ini 8.600, ini juga area supportnya dia. Area ya, 8.500 sampai 8.600. Dan ini di sini sih rejectionnya di 8.800-an ya. Nah, ini dia kembali naik ke sini. Ini persis bentukannya seperti candle IHSG kita gitu kan. Terdekat berarti supportnya itu di 8.900. Ya, 8.900 ini supportnya. Jangan sampai jebol ini. Ya, tutupannya, closingnya. Nah, ini resisten ada di sini 9.200 dan ada MA20. Nah, ini agak berat, mungkin nanti coba tembusnya ya. YNKP bisa juga nih sideways di area sini. Antara 8.900 sampai 9.200 ini bisa jadi area sideways-nya si YNKP. Nah, ini udah mulai sideways. Ya, ini udah mulai sideways. Gitu kan. Ini udah mulai sideways, ya mungkin dia nggak tahu nanti mau turun dulu, tapi kalau udah coba di sini nggak jebol, ya mau coba entry bisa, karena bandar udah mulai masuk. Seperti itu ya untuk NKP. Lanjut selanjutnya ada Tekim. Tekim ditutup di harga 7.375 dengan perubahan harga positif 1,03%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Ini yang menarik banget, bandar lokal mulai masuk, bandar asing ini juga mulai masuk terakhir. Tekim jadi big akumulasi, yang beli BB, BK, ZP, AK, yang jualan SQ, MG, YP, PD. Baik, ini dia diguyur ya sama SQ sama MG, ini sampai bawah, tapi BB sama BK cukup bagus. ZP yang bantu nge-HK lagi ya, 7.320 dia. Nah, Tekim kita cek dari tanggal 8 September. Ada KZ, ada BB. Nah, ini menarik banget. Ya, dia di harga 7.330-an, harganya mirip-mirip. Ya, karena memang harganya di area sini aja nih. Dan ya, berarti ini saat bikin flag. Ya, flag ini akumulasi, bagus banget Tekim. Ya, ini kita jadikan watchlist saja Tekim. Harganya memang cukup premium ya, 7.000-an, tapi selama dia bisa membuat kita cuan sih harusnya nggak masalah. Nah, ini dia roundingnya kan jauh, jadi mungkin bikin flag juga cukup oke, cukup jauh ya, nggak masalah. Nih ya, targetnya bisa jadi cup and handle jauh. Targetnya bisa ke 9.500-an lah, area-area sini. Ya. Nah, ini resistennya, ini targetnya. Seperti itu. Oke. Untuk Tekim. Ini aja rejection di sini dan ada akumulasi, seharusnya bagus banget. Seperti itu untuk Tekim. Lanjut selanjutnya ada SMBR. SMBR ditutup di harga 474 dan perubahan harga minus 1,25%. Kita lihat dari volume, dia juga mulai menipis. Bandar lokal ini jualan, bandar asing yang nampungin, dan ini bandar asing distribusi besar ya. SMBR dia normal distribusi, yang jualan PD, YP, GR, YP, yang beli CC, AK, BK, ZP. Oke, SMBR ini drop mungkin karena perkara news. Ya, perkara news untuk SMBR. Karena diakuisisi sama SMGR ya. Di SMGR diakuisisi dan cukup besar akuisisinya, jadi mungkin ini perpindahan juga nih, distribusinya juga terus banget. Nah, tetapi untuk SMGR kalau kita ngomong secara teknikal, ini dia sudah di low banget,
dan dia udah sempat nyentuh ke support ya di area 460 ini. Ini area-area supportnya di sini. Nah, ini harusnya sudah bisa pembalikan arah. Gitu. Ya, dan ini dia udah turunnya udah drastis. SMBR kalau mau dibikin beli di low banget, ini bisa sebenarnya. Ya, bisa. Itu. Ya, selama habis itu dia besok bisa naik di 480, harusnya menarik untuk SMBR. Cut loss di mana kalau harga sekarang ya cut lossnya di bawah 464, di bawah 460 lah. Di bawah 460. Jauh, cukup jauh memang. Berapa persen di bawah 460? Ya, cuma 3%. Itu jadi masih sangat oke, konservatif. Nah, kalau misalnya mau konservatif sekali di bawah 450, di bawah 5% harusnya masih oke lah. Cut loss di bawah 5%, tapi swingnya bisa lebih panjang. Risk rewardnya ini loh itu. Nah, 5 dibanding 20%, 1 banding 4. Jadi kalau menurut saya sih masih oke banget. Oke, entry. Nah, ini kita kemarin memang ada jangka panjang, tapi ini kalau misalnya ada yang percaya sama SMBR, bisa mulai entry untuk sampai akhir tahun nih, oke. Ya, untuk SMBR seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada SMGR. SMGR ditutup di harga 7475 dengan perubahan harga minus 0,33%. Kalau kita lihat dari volume, dia terus konsisten di atas volume MA, minimal pas ya. Bandar lokal terus masuk, bandar asing dan jualan. CS dia di big akumulasi, yang beli SMGR dia di big akumulasi, yang beli ada CS, AK, RXCP, yang jualan BK, YP, ZPOD. Nah, ini CS sama AK gila-gilaan akumnya, mantap ya. Kita coba cek aja dari tanggal 15 September 135 NI beli CS. Dan ini NI tanpa disadar-sadari ya, ternyata dia akumnya gede banget. Nah, untuk SMGR sendiri ini juga kita udah beli dari sini. Dari mana ya, saya lupa juga nih. Pokoknya dari area sini lah, 2 candle ini. Dari sini nih. Ya, beli dari Serekom di sini, beli di sini. Ya udah cuan, Uber. Dan ini akumulasinya bagus banget. Jadi ada kemungkinan besar untuk kembali uji 7.700. Ya, yang dimana itu jadi high-nya. Kalau itu jebol bisa ke 7.800. Bahkan bisa ke 8.000. Nah, kalau SMGR makanya ini ya, ini terlihat sekali double bottom. Nah, targetnya minimal ke sini dulu untuk SMGR ke 7.700. Seperti itu. Ya, untuk SMGR mudah-mudahan tercapai. Dan ini dia ada model penan. Ya, model penan dia di break. Nah, kalau di break, ini kan udah di break nih. Nah, targetnya bisa ke 8.000. Seperti itu untuk SMGR. Lanjut, selanjutnya ada INTP. INTP ditutup di harga 9.500 dan perubahan harga minus 2,31%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih di bawah volume MA. Bandar lokal ini masih jualan, bandar asing masuk tipis setelah jualan. Jadi ini kebalik ya, dia yang akum, ini jualan, ini dia jualan, ini dimasukin lagi. INTP dia normal distribusi, yang jualan ZP, JC, CSSQ, yang beli YU, RB, BK, AK. Ya, ini sama kayak SMBR ya, kena guyur. Ini berarti INTP, SMBR, konstruksi yang berhubungan dengan itunya kena guyur semua nih. Nah, kalau INTP dia sebenarnya cuma turun 2-3% terakhir ya. Dengan pasar seperti itu, cuma nggak ada tarikan lagi. Dari tekanan jual memang cukup besar. Nah, ini dia bertahan di atas MA60 gitu ya, bertahan di atas MA60. Dan ini kalau kita lihat area support juga nih. Ini ya, saya hapus dulu aja. Nah, itu downtrendnya lama dia. Nah, ini kemarin bentuk double bottom atau bahkan triple bottom bisa juga ya. Cuma memang ini gagal di sini, dia rounding lagi, jadinya potensi cup and handle dia. Ya,
cup and handle bisa, inverted head and shoulder juga bisa sebenarnya gitu. Nah, ini dia breakout cuma gagal. Nah ini kita tandain area bikin gagal, ya kan? Nih weeknya kita week itu apa, rambutnya kita tandain. Nah, mudah-mudahan nih INTP bisa mantul di sini di 9.500 karena ada EMA 60 dan ada support gitu. Ya kini kemarin dia break, dia habis itu konsol rally, cakep. Oke, seperti itu ya untuk INTP. Lanjut selanjutnya ada BRPT. BRPT ditutup di harga 795 dan perubahan harga minus 2,45%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini jualan deres, bandar asing yang nampung. Oke, BRPT dia di big distribusi, yang jualan CC, ZP, KKYP, yang beli BK, RX, PDYU. Nah ini CC jualan deres ya, tapi yang nampung asing, cukup oke. Nah kita coba cek aja dari tanggal 25 Agustus. Oh, udah. Oke, 25 Agustus. CC, BK yang jualan, yang nampunginnya YP, OD, BP, belum terlalu besar. Gitu. Nah ini tapi BK udah mulai nampung lagi kan terakhir ya. Tadi kalau nggak salah. Nah BK nampung, jadi udah dari entry lagi bandar, harusnya cukup oke. Dan ini ya dia turun ke bawah, jadi semacam falling wedge tipis gitu. Tipis itu dalam artian nggak yang tajam banget ya, dia agak lebar. Ini dia bertahan di sini di channelnya ya, dia tuh bukaan di sini langsung dia drop. Nah uji di sini kan 780, sekarang 795. Tapi yang mudah-mudahan bisa lanjut naik. Kalau BRPT itu cut lossnya sudah di bawah 800. Cuma ini udah 795. Kita lihat dulu lah ya, besok kalau misalnya belum cut loss ya kita lihat besok. Kalau udah bisa tutupan di atas 800 lagi ya masih aman gitu. Tapi ini yang saya takutin sebenarnya ininya sih, dia dropnya ini ya, selama nanti dia bisa waving up ya udah oke, kita sell on strength dulu untuk BRPT seperti itu ya. Ini ada resisten di 865, kuat juga. Tapi ini kalau jebol ya, kalau ini jebol ini jebol nih, target yang ini paling nggak dia bisa ke 900-an dulu. Oke, seperti itu ya untuk BRPT. Lanjut saham terakhir ada Crush. Crush ditutup di harga 394 dan perubahan harga positif 2,07%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume A, bandar lokal ini jualan tipis, sebelumnya jualan deres, bandar asing yang akumulasi. Di penurunan ini bandar asing akumulasi. Baik, Crush terakhir di small distribusi, yang jualan IN, YP, BS, DX, yang beli BK, SQ, AK, NI. Nah ini BK udah mulai masuk dengan volume cukup oke. Dan secara candle ini menarik. Kita cek dari 21 September. CC, AK, BK. BK baru re-entry lagi nih. Ya BK baru re-entry lagi. Di harga bawah dia makanya 398 gitu kan. CC di atas, AK juga agak atas. Nah, jadi dari entry BK ini mudah-mudahan Crush bisa kembali lanjut naik. Dan kalau dilihat memang ini udah nyentuh target penurunan kayaknya. Nah udah nyentuh lah ya, udah tipis-tipis ini, udah ada tarikan dengan candle seperti ini harusnya bagus. Dia uji support dan sekarang dia lagi mau breakout MA60. Kalau MA60 ini di break, potensi bisa ke 410, 408 dulu. Ini ya, mudah-mudahan bisa. Dia ada akumulasi bandar dan di bandar yang jualan dari entry lagi.
targetnya kalau keras sampai akhir tahun ini kan bahan baku ya, bahan bakunya konstruksi. Jadi semen, besi, konstruksi itu biasanya sejalan. Biasanya sejalan walaupun ya memang agak berbeda, cuma kalau ada tekanan biasanya bareng-bareng. Tapi kalau ada yang terbang ya terbang bareng-bareng. Ya tinggal bedanya dia persenannya aja beda-beda. Baik, seperti itu ya untuk support terakhir di 376. Resistennya terdekat ini ada di 408. Baik, saya rasa Crash menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang terus mensupport channel Stock Dictionary. Saya jujur saja di luar ekspektasi juga. Ya, baru sebulan channel Telegram sudah 350 orang. Puji Tuhan, jadi saya itu di luar ekspektasi sekali. Terima kasih yang terus mensupport channel Stock Dictionary di kala market menyedihkan maupun di kala market menyenangkan gitu ya. Jadi sedih bareng ya, senang bareng lah. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Ya, jadi saya pun berusaha memberikan emiten-emiten terbaik yang berdasarkan penilaian saya gitu ya, dari akumulasi bandar, dari teknikal dan segala macam. Bapak Ibu pasti tahu juga. Cuma ya kalau ada miss itu di luar kendali saya. Selama memang bisa dibantu nahan ya dibantu nahan. Tapi kalau misalnya deres juga ya susah juga. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Semoga di bulan Oktober bisa menjadi lebih baik lah. Tapi batasi trading dulu mungkin sampai pertengahan Oktober ya, minggu keduaan gitu. Karena kalau saya lihat mungkin masih akan ya rebound tapi ya mungkin akan sideways dulu, baru nanti ngegasnya di minggu kedua Oktober sampai awal November lah, itu bisa jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.